Hai semuanya, thank you sudah mengklik video ini. Selamat datang channel gue, channel ngebahas segala sesuatu yang cuma pengen gue bahas. Nah, video ini adalah video lanjutan yang kemarin. Sebelumnya gue minta maaf ya kalau kualitas video yang kemarin tuh nggak terlalu bagus. Bukan karena kameranya jelek, tapi memang kita ambil gambarnya itu agak sore, jadi pencahayaannya kurang maksimal. Dan lanjut yang kemarin ya, let's go. Lanjut yang kemarin, gue bakal lanjut nanya-nanya ke dia tentang gimana kondisinya dia atau ceritanya dia di tempat kuliahnya dia, oke? Kemarin tuh kan kita udah ngebahas tentang gimana proses yang mau kuliah, akhirnya Fik mau kuliah. Kemudian jurusannya kan, jurusannya masih bingung lagi. Terus itu proses fix ngambil jurusan itu, yakin itu di prodi itu gimana? Waktu yakinnya sih masih agak kurang yakin juga sih waktu itu. Kenapa ya? Sebenarnya jurusan yang saya cari itu jurusan komputer. Oh, komputer. Waktu itu sih. Terus yang saya cari kan nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Emang itu jurusan yang tersedia apa aja? Banyak kan? Ada 8 fakultas. Itu ada fakultas ekonomi, fakultas tarbiyah, fakultas pertanian, terus fakultas FKIP, fakultas teknik, fakultas perikanan, terus fakultas fisik, fakultas hukum. Itu yang ada. Oh, nggak ada yang Nggak ada. Kemudian itu tes masuknya itu langsung lewat jalur mandiri atau gimana? Jalur mandiri langsung di tahun pertama, nggak ikut SBMPTN atau bulan? Kan biasanya kalau mandiri itu ada tahap-tahapannya. Bulan ini kan sebenarnya artinya kan nggak ada niat kuliah. Jadi saya ini yang paling lambat masuk daftar kuliah. Oh, golongan paling akhir. Bukan golongannya juga yang paling akhir. Orangnya udah masuk kuliah, masuk mata kuliah udah berapa minggu, 2 minggu lebih, akhirnya baru daftar. Jauh kali kan? Telat kali. Tapi pas masuk itu kan udah keterima nih. Setelah melalui proses panjang, tes dan hasilnya lulus gitu kan. Itu nggak ngaruh tuh yang telat kuliah? Nggak kaget gitu? Bayangin nih orang kalau bilang kaget sih sebenarnya kaget karena apa ya? Pertama kenal juga dengan perguruan tinggi, baru apa namanya jadi pendatang juga baru di situ ya. Di kampungnya orang kan. Mana awalnya belum niat kuliah lagi. Ya kan? Tapi dengan keberanian juga insya Allah pasti akan berikan jalan. Alhamdulillah. Nah, itu kan kisahnya dia tentang awal mula dia masuk. Untuk informasi, dia itu dapat beasiswa ya atau apa istilahnya? Siswanya sih sampai akhir, cuma semester. Dia sempat dapat beberapa semester. Oke, coba dijelasin ke awal mulanya, kemudian kok bisa jadi kayak gitu? Jadi kan sebenarnya saya ini kalau dibilang mahasiswa yang disayang dosen juga bisa juga bilang gitu. Iya sih, wajah-wajah saya seperti ini apa ya? Saya ini bukan pintar, bukan disayang karena pintar. Karena kasihan. Bukan karena rajin nih masuk itu. Oh iya. Rajin sekali saya masuk waktu itu. Tunggu. Apakah ini karena balas dendam? Dulu waktu dari SD sampai SMA sering terlambat, terus kuliah nggak ada kewajiban lagi buat kerja, jadi balas dendam nih, rajin tiap hari masuk pagi. Terus akhirnya nggak pernah terlambat waktu itu. Rajin sekali. Siswa teladan. Tapi rajinnya nggak sampai nggak sampai tahun. Oh, ada sampai setahun. Berapa tahun? Berapa semester waktu itu? 3 semester. Oh, 3 semester, setahun setengah rajinnya. Ada tanggal kadaluarsanya rajin itu. Nah, jadi
kalau udah masuk itu tulisannya cari terus. Oh, dicari. Cari karena akunya rajin masuk. Rajin masuk itu bukan karena pintarnya. Kalau masalah apa ya? Masalah ilmunya aku nggak tahu apa-apa. Oh, jangan merendah gitu. Iya, iya. Terus itu proses gimana, bisa diceritain nggak lebih rinci gitu, awal mulanya ditawarin atau gimana? Itu dia waktu itu kan saya itu semester, kalau nggak salah saya itu semester 3. Saya pulang ke Lombok waktu pas ada gempa kan. Waktu gempa 2018 ya? 2018 saya pulang ke Lombok. Keluarga kan bagaimana kondisi keluarga, kebetulan juga akunya udah masuk organisasi apa? Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh jadi, iya. Nah jadi waktu itu teman-teman mahasiswa ngumpulin dana untuk bagaimana memberangkatkan saya dari Sulawesi ke Lombok. Keren, teman-temannya keren, mantap. Nah terus kalian juga aku ini bawa dana untuk masyarakat waktu itu. Oh iya. Untuk disalurkan kepada masyarakat. Sekalian juga mau jenguk keluarga juga kan. Nah pas saya berangkat, singkat cerita saya langsung pulang. Beberapa bulan saya di sini saya langsung pulang ke Sulawesi. Nah, pas pulangnya saya juga teman-teman pun yang teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pun apa namanya ngumpulin dana juga di sana. Mereka menjual baca dan sebagainya kan, memulangkan saya ke Sulawesi. Terharu nggak waktu itu? Nggak mewek-mewek? Ya Allah, kalian itu sesuatu gitu. Enggak sampai gitu juga. Enggak. Kalau cuman apa ya, kalau memang apa ya istilah juga rindu lah gitu. Oh, Rindu, kebersamaan dengan mahasiswa juga, dengan teman-teman organisasi. Pula juga dan kepekaan teman-teman ini membuat saya rindu gitu. Iya, Mas. Rindu itu bukan hanya kepada kekasih kan, bukan. Emang ada? Enggak tahu juga. Aku belum pernah rasain ya. Oke. Nah, jadi waktu itu pas saya pulang belum habis semester, sementara proses semester. Nah, akunya duduk dengan teman-teman mahasiswa yang lain di depan fakultas. Tiba-tiba ini wakil rektor saat ini lewat, dia langsung panggil saya karena akunya udah dikenal gitu di kelas sama beliau. Mungkin aku nggak tahu apa yang dilihat dari saya gitu. Iya, badannya mungkin yang lebar. Enggak lah. Mungkin ada potensi. Dia panggil saya, langsung ke ruangannya beliau, langsung ditawarkan, disuruh langsung bikin surat apa namanya lamaran kerja. Beliau sendiri yang uruskan lamaran kerja yang di kampus. Beliau diarahkan begini yang dipersiapkan, kemudian tanda tangannya pun waktu jadi apa namanya lamaran kerjanya udah jadi. Itu pun bukan aku yang tulis, karena tulisanku kan gak bagus. Kayak ceker ayam gitu tulisan. Jangan merendah gitu. Nah itu pun pas sudah jadi lamaran kerjanya, aku belum tanda tangan. Kok gitu? Aku lupa. Ya, ada orang pas foto juga. Tapi beliau nggak marah, beliau malah ketawa gitu. Kamu ini dia bilang. Nah, waktu itu sebenarnya kan seharusnya saya yang tanda tangan duluan. Dan rektornya jadi terbalik. Untuk rektornya baik ya. Kalau rektornya saya udah saya ya robek-robek itu kertas ya gitu. Insyaallah. Terus jadi beliau sendiri juga yang bantu, alhamdulillah, yang bantu urus apa ini namanya proses lamaran kerjaan saya di Universitas Muhammadiyah Lubuk. Walaupun cuma jadi staff atau apa namanya pembantu di sana, alhamdulillah saya bisa mengabdikan dirinya saya di kampus gitu. Jiwa sosialnya tinggi dengan mengabdikan dirinya saya di kampus, alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa memberikan kontribusi yang lebih besar seperti orang-orang yang besar gitu, tapi setidaknya saya bisa memberikan kontribusi gitu. Iya, sekecil apapun itu, kalau kita udah bisa memberikan kontribusi di tempat kita itu udah keren banget. Seperti yang saya pernah saya dengar
bahasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Karena dengan kita menghidupi Muhammadiyah, insya Allah Muhammadiyah bisa akan lebih besar lagi. Kalau kita mencari hidup di Muhammadiyah, maka kita memeras kekayaan Muhammadiyah. Hanya dengan cara apa ya, saya mengenal juga waktu kisahnya beliau dengan santri-santrinya disuruh untuk selalu setiap hari, setiap malam itu membaca surah Al-Ma'un terus. Sampai santrinya bosan. Kenapa surah Al-Ma'un terus? Padahal masih banyak surah-surah yang lainnya kan, baca dan dibahas juga gitu. Kemudian ada salah satu santri bertanya kepada beliau, kenapa cuma satu surah saja gitu. Kenapa enggak surah yang lainnya juga gitu, cuma satu surah Al-Ma'un. Masih banyak surah-surah yang lain kan. Apa jawabannya beliau? Beliau jawabannya, apakah sudah banyak yatim piatu yang kamu santuni, sudah banyak fakir miskin kamu berikan bantuan dan sebagainya. Kan Muhammadiyah ini bergerak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Muhammadiyah ini. Makanya semenjak saya kenal Muhammadiyah, alhamdulillah saya bisa fanatik Islam. Awalnya saya fanatik. Dan semenjak saya mengenal Muhammadiyah, saya bisa berpikir dewasa gitu, berpikir lebih luas. Sebenarnya kita nggak boleh fanatik kan, nggak boleh. Dengan fanatiknya kita juga bisa menerima perbedaan. Dan melalui perbedaan seperti kan kita dalam Islam ini berbagai macam perbedaan kan. Ada yang namanya mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan juga apa satu lagi Maliki. Nah, itu kan perbedaan. Kalau kita fanatik otomatis kita nggak bisa menerima perbedaan. Seperti kita di sini Lombok Timur kan, di Lombok lah mayoritasnya Imam Syafi'i kan gitu. Sebenarnya saya mengenal Muhammadiyah, alhamdulillah fanatiknya saya hilang. Jadi saya berpikir insya Allah belajar berpikir dewasa lagi. Saya kapan ya belajar ya? Nah, saya mulai kerjanya kalau nggak salah waktu itu Januari kalau nggak salah. Januari 2018. Saya bersama beliau itu sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun. Nah, aku mau nanya nih, kan tadi jadi ikut jadi staff ya, staff wakil rektor. Itu kerjanya apa aja sih gitu? Yang dikerjain waktu jadi staff? Waktu itu kan yang sering aku kerjakan yang beliau amanahkan, bantunya beliau kan. Kalau mau dibilang mahasiswa yang lebih berprestasi masih banyak dibandingkan akunya. Tapi emang selama 7 semester nggak ada prestasi sama sekali? Nggak ada. Ya Allah. Bukan mahasiswa berprestasi. Terus. Tapi nggak ada coretan kriminal gitu kan? Oh. Berarti antara tidak berprestasi dan tidak apa nih? Tidak banyak pelanggaran. Tengah-tengah nih. Kalau mau jadi teman-teman yang mau jadi staff nanti di tempat kuliahnya ya kayak gitu. Sebenarnya kan yang harus jadi pendampingnya beliau kan itu yang berprestasi. Tapi aku nggak tahu kenapa, mungkin karena kehendak Allah yang juga yang membutuhkan yang diberikan di sana. Kemudian orang-orang yang membutuhkan juga yang diberikan kelonggaran untuk bagaimana melanjutkan kuliahnya. Oke, orang yang membutuhkan. Nah, saya mau tanya nih, membutuhkan ini benar-benar membutuhin nggak waktu itu? Kenapa pas jadi staff? Jadi memang lagi butuh nih, tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang gitu. Aku nggak cari, memang tiba-tiba butuh. Tiba-tiba butuh. Memang waktu itu memang butuh, Mas. Memang butuh datang. Terbalik. Tiba-tiba datang. Padahal butuh gimana? Butuh Sebenarnya butuh. Kemudian tiba-tiba datang. Bukan tiba-tiba datang, sebenarnya butuh. Enggak. Sama kan? Maafkan saya pemirsa. Jadi waktu itu kan kakaknya saya belum pulang ke Lombok. Yang panggil saya waktu kuliah kan belum pulang ke Lombok. Oh iya, masih di Sulawesi dia? Masih di Sulawesi. Nah, pas waktu semester 3 itu beliau ada problem lagi itu dengan keluarga yang sebenarnya beliau pulang
Lombok ke sini, Lombok Timur, sehingga nggak pulang lagi ke Sulawesi, tinggal saya sendiri. Nah, saya sendiri yang mau melanjutkan kuliahnya saya dengan tenaga dan kemampuannya saya. Iya. Dan itulah yang dibilang tadi butuh itu. Oh ya, udah nggak ada kakak Butuh- lagi. Butuh dana lagi, butuh Oh. dana dan kemudian Cuan. butuh semuanya gitu. Cuan, nggak ada cuan ya. Dengan kemurahan Allah yang maha memberi juga, alhamdulillah Allah membukakan itu. Hutangnya saya kalau dibilang hutangnya saya banyak sekali waktu itu. 2 semester belum, kalau nggak salah 2 semester belum saya bayar di semester 3, semester 3. Kemudian uang pembangunan belum sama sekali saya bayar. Pembangunan yang 2 juta lebih kalau nggak salah waktu itu. Alhamdulillah dan kemurahannya itu semua sudah terbayar. Dari hasil ngebantu. Ngebantu dan Jadi? juga beasiswa yang Oh iya. cuma berapa semester itu alhamdulillah ada. Nutupin. Jadi memang nggak melimpah tapi Bisa cukup. Nah kemudian terus kerjanya saya lanjutnya, kerjanya saya itu bantuin beliau, misal kalau ada yang diketik, kemudian kalau ada yang diselesaikan masalah mahasiswanya saya yang disuruh, kemudian masalah kalau ada mahasiswa yang ujian proposal, hasil skripsi, saya yang bantu sedikit-sedikit untuk bawa ini bawa itu, kan namanya pembantu kan gitu. iya. Alhamdulillah dengan saya bergaul dan beliau banyak sekali yang bisa saya petik dari beliau. Itu yang paling berharga ya. Yang paling berharga itu pertama itu kesabarannya beliau, keikhlasannya beliau, kemudian kelapangannya beliau, kemudian beliau itu murah sekali gitu, murah sekali memberi. Sampai memberi ya? Sampai saya ini udah 1 tahun lebih saya ini gratis kos-kosan sama beliau, ini gratis, dikasih motor juga sama beliau. Masya Allah. Dikasih motor. Kalau mau dibilang berapa tahun ya, 1 tahun lebih, kalau mau bayar kos sudah nggak cukup gajinya saya itu cuma cukup bayar kos. Makanya bagaimana makannya, alhamdulillah ada Allah yang memberi. Iya. Kemudian SPP-nya bagaimana, ada Allah yang memberi. Benar ya Allah. Kemudian kebutuhan lain bagaimana, ada Allah yang memberi. Intinya ada Allah ya. Ada Allah yang Jangan khawatir. Allah itu tidak buta, Allah itu tidak tidur. Allah itu tahu mana tandanya yang dibutuhkan. Berarti masih aktif kuliah ya sampai sekarang? Aktif. Nah, mudah-mudahan ya. Kita doain teman-teman semoga usaha salah satu sahabat kita ini bisa tetap berjalan, dia tetap kuliah dan Allah kasih bukakan pintu-pintu rezekinya selapang-lapangnya dan sampai akhir nanti dia bisa wisuda insyaallah ya. Amin. Kalau kira-kira wisudanya tahun berapa nih? Tinggal Mudah-mudahan lagi kan? Mudah 2 semester ini kan mau masuk puasnya. Puasnya? Nah, udah semester akhirnya kan. Ini tanggal kalau nggak salah Januari ini. Oh, Januari ini. Nah, tanggalnya aku belum tahu tanggalnya. Januari ini. Berarti bentar lagi balik nih ke Balik insya Allah balik insya Allah. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi nih, pertanyaan penutup dari saya, yaitu saya tuh pernah sempat diskusi sebentar sama ini teman tentang apa itu sukses. Jadi kita ini punya sedikit perbedaan tentang kata sukses. Dan sekarang saya mau dengar tentang sukses menurut dia dan mungkin bisa didengar sama teman-teman. Oke. Jadi menurut saya tuh kan sukses itu kalau kita punya sesuatu, kita punya harapan itu tercapai. Tapi kemarin tuh dia tuh bilang sesuatu yang berbeda. Kita dengerin ya. Jadi kalau pandangannya saya tentang sukses itu agak berbeda. Kenapa? Karena apa ya? Kalau bilang sukses itu sebenarnya tidak ada kesulitan lagi. Benar. Tidak ada kesulitan sama sekali lagi. Tidak ada. Beda dengan kata berhasil. Itu pencapaian. Oh, pencapaian. Itu pencapaian berhasil. Itu bukan sukses kalau saya sih. Bukan sukses namanya. Itu suatu keberhasilan mencapai suatu target keinginan yang kita inginkan. Selesai itu kan ada keinginan lagi. Iya, betul. Selesai itu ada keinginan lagi. Gitu. Iya. Makanya bukan sukses namanya. Itu hanya suatu keberhasilan untuk mencapai target
yang dia inginkan, yang dia planningkan sebelumnya. Kalau kata sukses itu sesuatu sesuatu yang sudah final, yang tidak ada lagi sesuatu yang diinginkan lagi gitu. Yang saya ingat pesannya kakaknya saya yang namanya Lalu Muhammad Anwar. Lalu Muhammad Anwar. Tulis sini ya. Lalu Muhammad Anwar. Waktu aku berangkat ke Sulawesi, beliau nulis surat sambil aku tempel di mading kos-kosanku. Wih, berkesan sekali ya, kayak Berkesan. apa, ultimatum gitu. Pesannya beliau yang aku tangkap waktu masih aku ingat, Dek, jangan kamu bangga dengan pencapaian yang kamu dapatkan. Jangan kamu bangga dengan ilmu yang kamu miliki. Jangan kamu bangga atas apa-apapun yang kamu miliki. Dia bilang, di dunia tidak ada namanya sukses. Yang sukses itu nanti di saat sudah final. Hidup yang betul-betul hidup, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Bagaimana untuk mendapatkan kesuksesan itu? Siapkan dari sekarang. Siapkan dari sekarang untuk mendapatkan kesuksesan itu, yang betul-betul hidup itu sendiri Di alam akhirat ya. Ini kan sebenarnya kita ini numpang, kemudian enggak istilahnya, bukan betul-betul hidup, bukan betul-betul hidup, karena kita akan Hanya persinggahan. gitu. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang paling berkesan sekali buat saya, di dunia nggak ada sukses, nggak ada yang namanya sukses gitu. Definisi menurut saya pribadi, sukses itu yang final, nggak ada lagi gitu, keinginan lagi. Kalau di akhirat kan memang sudah final, betul-betul final kan. Iya, yang baik udah baik, yang buruk udah. Makanya bagaimana untuk mempersiapkan sukses yang betul-betul sukses di saat hidup yang betul-betul hidup itu sendiri dari sekarang gitu. Dari perjalanan untuk menuju kehidupan yang sebetul-betulnya gitu. Untuk mendapatkan kesuksesan yang betul-betul final, nggak ada lagi keinginan lagi, karena semuanya Allah akan berikan, insyaallah. Ya, kita tutup ya. Jadi semoga kita dapat mengambil hikmah dari cerita teman kita ini, bahwa sebenarnya untuk menuntut ilmu itu nggak mesti harus kita berpikir materi, walaupun materi itu sebenarnya kita butuhin, karena dia sendiri nggak mungkin. Awalnya dia tuh hanya ingin kerja, kemudian dia ditawari kuliah dan cobalah kuliah dengan bergantung diri bahwa nanti kakaknya yang bakal biayain, ya kan? Tapi rencana Allah berbeda. Kakaknya balik ke Lombok, dia tetap di Sulawesi dan dia harus nanggung biaya hidupnya sendiri, dan nggak instan tiba-tiba keajaiban itu datang. Dia sempat berhutang juga, sempat susah juga, ya kan? Dan emang itu di dalam hidup itu seperti itu, teman-teman. Apalagi nih buat teman-teman yang masih SMP, SMA, SMP kecilan ya, SMA aja yang mau lulus nih, atau yang udah baru lulus. Jadi emang hidup tuh kayak gitu, nggak semudah yang kita kira, tapi nggak sesulit itu juga. Karena buktinya ketika kita benar-benar butuh dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, berusaha, nanti bakal datang sendiri. Keajaiban itu bakal datang sendiri. Mungkin nggak mesti harus langsung instan sesuatu yang besar, tapi apa yang kita butuhin ada, apa yang kita butuhin datang. Kita perlu ini datang gitu. Jadi optimis kepada Allah, kita harus berhusnuzon kepada Allah. Kalau kita ingin sesuatu, kita berusaha, kita berdoa, insya Allah ada jalan keluarnya. Dan mungkin itu aja kita bahas hari ini untuk part 2-nya. Semoga kita semua ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita pengen sampaikan, kita yang pengen capai ya, tujuan kita di dunia ini bisa kita raih, dan kita semua mendapatkan kesuksesan yang hakiki nanti di akhirat. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ada yang mau sampaikan nggak? Pesan. Ada pesan-pesan yang dari para sahabat, ada pesan-pesan atau dari para cendekia muslim. Jadi aku mau berikan dua kata. Yang pertama, jika hidup hanya sekedar hidup, babi hutan pun hidup. Jika bekerja hanya sekedar bekerja, rabi hutan pun bekerja. Buyaham. Pesannya apa? Jadi kita kalau mau hidup betul-betul hidup,
untuk mempersiapkan hidup yang sejatinya yang akan betul-betul hidup itu, kita harus hidup dari sekarang. Bagaimana caranya? Hidup untuk memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Untuk memberikan manfaat kepada yang membutuhkan. Itu untuk mempersiapkan hidup dan untuk hidup itu sendiri. Kemudian jika kita hanya bekerja hanya untuk perut kenyang dan juga keinginan yang tidak seperti yang dibilang tadi memuaskan, yang tidak lama gitu, ada lagi keinginan lagi, itu sama halnya seperti hewan, seperti kera yang tadi juga yang hanya bekerja gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak sama seperti hewan itu? Jadi kita harus memberikan manfaat gitu. Hasil kerja yang kita miliki itu, harta yang kita miliki itu, kita infakkan kepada yang membutuhkan. Sejatinya kan semua harta yang kita miliki ada hartanya orang yang membutuhkan. Jadi kita harus infakkan gitu. Sehingganya kita menjadi manusia yang betul-betul manusia, bukan seperti hewan-hewan tadi gitu. Kemudian lagi saya memetik bahasa dari Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, jadilah seperti halayaknya bunga yang harum, meskipun dihancurkan kepada tangan yang menghancurkannya, tetapi tetap memberikan keharuman pada tangan yang menghancurkannya. Jadi ilmu yang kita miliki ini, kita harus memberikan tebar pesona yang harum, tebar pesona yang mengenakan kepada orang-orang yang di sekitarnya kita, agar mereka mendapatkan keharuman ilmu yang kita miliki, agar mereka mendapatkan kenyamanan, dan kemudian yang istilahnya juga mereka mendapatkan kebahagiaan dari kita juga gitu. Bukan hanya kita mendapatkan kebahagiaan itu sendiri, tapi kita tebarkan juga, sehingganya kita bisa mendapatkan filosofi itu sendiri, seperti halayaknya bunga yang harum, bahkan seperti harus dihancurkan kepada bunganya, tetap memberikan keharuman kepada tangan yang menghancurkannya itu. Luar biasa sekali ya teman-teman. Itulah pesan terakhir dari teman kita ini. Jangan sedih, besok kita buat video lagi yang keren-keren juga. Jadi akhir kalam, mohon maaf kalau ada salah-salah, ya kan? Dan seperti biasa, see you on the next video. Let's go.